Shalom pemirsa Hope Channel yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke program Faithbook di mana kita akan belajar dan kita akan visit nih profil-profil atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Harus saling apa? Kelingking. Berjanji. Dikit lagi. Yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang hidupnya lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, dia menyampaikan kalimat demi nama Yesus Kristus yang dia sampaikan, yang dia beritakan, karena ada oknum beberapa orang di balik itu yang nggak terima penghasilan mereka sudah nggak bisa ada lagi, sudah nggak bisa masuk lagi. Orang yang dekat dengan Tuhan, walaupun ada peluang untuk lari, untuk selamat, tapi dia nggak lari, dia nggak mau menyelamatkan dirinya dan mengorbankan. Halo, kembali lagi di Faithbook, What's on your mind? Shalom pemirsa Hope Channel yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke program Faithbook di mana kita akan belajar dan kita akan visit nih profil-profil atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, baik itu yang underrated maupun juga yang populer, tapi kita akan bahas dari point of view yang berbeda. Dan jangan lupa juga buat teman-teman di rumah yang mau request tokoh-tokoh Alkitab favorit atau yang kalian kepo nih untuk dibahas, bisa langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah atau bisa langsung DM ke Instagram Hope Channel Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk gak ketinggalan update dari Faithbook, jangan lupa untuk subscribe ke channel Faithbook atau juga follow ke Instagram Hope Channel Indonesia karena akan diupdate di sana. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk kasih thumbs up atau like di video ini. Sekarang kita akan membahas, hari ini nih kita akan bahas tokoh yang menurut aku cukup underrated, tapi gak banyak orang yang membahas tentang tokoh ini. Jadi kita akan cari tahu setelah video yang satu ini. Kalau misalnya lu punya istri, punya anak, namanya disebut apa? Punya istri, punya anak. Pasangan. Punya istri, punya anak. Punya istri, punya anak. Disebut? Ayah. Satu itu disebut? Keluarga. Nah, lanjut. Cita-citanya Jericho. Cita-citanya. Dia yang Apaan? ini lalu lintas. Oh, polisi. Ya. Kalau misalnya hubungan harus saling apa? Gue punya hubungan sama lu harus saling Menyayangi. yang lain. Mencintai. Yang lain. Memahami. Harus saling apa? Kelingking. Berjanji. Dikit lagi. Tidak ingkar janji. Skip. Skip. Aduh. Ayat Alkitab apa? Ayat Alkitab di Perjanjian Lama. Mati aja. Ayat. Iya. Amsal. Setelah apa Perjanjian Baru? Baru. Iya. Satu. Yohanes. Bukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah para Rasul. Roma, Korintus. Galatia. Dikit lagi. Filipi, Kolose. Sebelum Kolose. Filipi. Nice, lanjut. Kalau kita mau CD harus apa dulu? Belajar terus supaya bisa menerima harus Percaya. dikit lagi. Mempercayai. Dikit bukan. Percaya. Dikit lagi bukan. Kalau misalnya kita udah buat dosa, terus kita mau dekat sama Tuhan, sebelumnya harus apa? Oh, bertobat. Nice, lanjut.
Misalnya nangkep maling, dimasukin ke Penjara. nice. Pundak, lutut, kaki. Kepala. Nah, Terus bergoncang di dunia. gempa. Nice. Aduh. Apa? Aduh. Malu. Dikit lagi. Pemalu. Dikit lagi. Aduh. Aduh, gitu. Teriak. Sambil sedih. Menangis. Ada setan. Takut. Nah. Ya. Apa ya? Maling ketangkep, terus dimasukin ke penjara. Itu disebut Penjahat. dikit lagi. Tahanan. Nice. Ini ya yang pertama tadi. Kan punya Pasangan. hubungan nih. Pasangan. Bukan punya hubungan, udah pasangan. Pasti harus saling. Percaya. Nah, Oke, tebak itu tokoh siapa? Coba dibuka semua dulu, dibuka di Tahanan. ya. Kira-kira itu salah satu tokoh di Alkitab itu siapa? gempa. Gempa, penjara, bertobat. Filipi di Filipi. Filipi siapa? Nggak- Polisi. Polisi. Ah, dia itu kalau zaman sekarang itu dia polisi. Sebagai polisi lah. Apa Filipi? Hakim. Nggak tokoh kita. Tokoh. Berarti dia kayak Dia nggak imam. harus nama sih. Kok disebutnya itu? Bukan. Imam. Bukan. Lewi. Tahanan, kepala, polisi, gempa. Kayak tahu. Oh. Sabar. Dia Pontius Pilatus nggak sih? Bukan. Oke. Oke, spill dong nggak? Oke, kepala penjara Filipi. Kepala penjara Filipi. Oh, ya. Thank you. Nah, teman-teman di rumah pasti udah lihat video yang tadi dan kita udah dengar siapa nih tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada hari ini. Betul banget, kepala penjara Filipi. Tapi hari ini kita nggak akan bahas ini sendirian, kita akan ditemani oleh Pendeta Friendly Liwan. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya Pendeta? Puji Tuhan, baik, apa kabar? Baik, puji Tuhan, aku juga baik. Jadi gimana Pendeta? Boleh diceritakan sedikit mungkin mengenai pria tanpa nama ini, kepala penjara Filipi. Oke, jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kepala penjara Filipi. Kisah kepala penjara Filipi itu tertulis dalam buku Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16 mulai dari ayat 16. Nah, di situ diceritakan bahwa satu kali Paulus dan Silas berada di Filipi. Di saat mereka berada di Filipi, mereka pergi ke tempat sembahyang. Dan di sana ada seorang wanita yang memiliki roh tenung. Nah, apa itu tenung? Tenung itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang pandai atau orang yang memiliki ilmu hitam. Nah, penjelasan dalam cerita ini menjelaskan bahwa tuan-tuan dari roh tenung ini, wanita ini, mereka mendapat penghasilan yang banyak. Jadi ada orang-orang yang datang kepada wanita yang memiliki roh tenung ini, mereka mendapat penghasilan yang banyak, penghasilan yang besar oleh karena wanita yang memiliki roh tenung. Jadi ada ilmu, ada orang pandai yang bisa membuat sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kepadanya bisa berhasil. Mirip dukun gitu. Ya, Pendeta, betul sekali. Sederhananya mungkin kita bisa katakan mirip dukun. Jadi orang-orang datang ke dukun supaya bisa apa? Berhasil, supaya bisa kaya, supaya bisa terkenal, dan lain sebagainya. Betul. Nah, satu kali ketika Paulus dan Silas berada di Filipi, mereka datang ke penjara, ke tempat sembahyang. Nah, di situ ada seorang wanita yang memiliki roh tenung. Terus wanita ini mengikuti Paulus dan Silas beberapa hari. Di saat dia mengikuti, Paulus dan Silas membiarkan. Tapi setelah beberapa hari,
mulai mengganggu wanita yang memiliki roh tenung. Apa gangguannya? Dia sampaikan begini, inilah orang-orang yang menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu jalan lurus. Secara khusus yang tertulis dalam ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Tapi secara sederhana dan singkat, bukankah baik ada wanita yang banyak orang datang, dukun, terus mereka mencari penghasilan dan wanita ini sampaikan di mana Paulus dan Silas pergi, dia ikut, dia sampaikan. Ini hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka menyampaikan apa? Jalan keselamatan. Sebenarnya bagus ya. Nggak perlu Paulus sampaikan tentang Yesus, bercerita banyak tentang pelayanan mereka. Wanita yang memiliki roh tenung ini menyampaikan, ini hamba-hamba Allah loh. Mereka memberitahukan jalan keselamatan. Tapi dalam konteks dalam cerita ini, Paulus dan Silas melihat bahwa ini merupakan gangguan. Nah selanjutnya, di dalam ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga roh itu keluar. Jadi ada sedikit informasi yang kita bisa dapat di sini bahwa ada orang-orang yang secara khusus percaya dan menyerahkan dirinya sehingga roh, bukan roh Tuhan ya, roh setan ini bisa masuk ke dalam hidupnya, ke dalam dirinya, dan bisa dipakai oleh setan untuk berbagai cara. Nah saat Paulus menyampaikan itu, maka Paulus yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang hidupnya lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, dia menyampaikan kalimat demi nama Yesus Kristus yang dia sampaikan, yang dia beritakan, maka seketika itu juga roh tenung keluar. Dan peristiwa nggak sampai di situ, Yuderlin. Dan saat itu, maka pembesar-pembesar, orang-orang yang sudah mendapatkan banyak keuntungan nih dari wanita yang memiliki roh tenung ini, tahu bahwa roh tenungnya sudah nggak ada, sudah keluar. Maka bagaimana perasaan mereka? Kecewa ya. Kecewa, mereka marah. Dan apa yang mereka buat? Mereka membawa Paulus dan Silas di pasar. Ya, mereka perhadapkan pada penguasa-penguasa. Nah, dari ayat 19 tertulis 20, 21, bisa Yuderlin baca. Oke, 19 sampai 21 ya pendeta. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Oke, ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Oke, jadi Paulus dan Silas saat itu diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak pantas. Kenapa diperlakukan seperti itu? Karena ada oknum, beberapa orang di balik itu yang nggak terima penghasilan mereka sudah nggak bisa ada lagi, sudah nggak bisa masuk lagi. Mereka membawa Paulus di pasar, dihadapkan kepada penguasa-penguasa, dan akhir ayat 22 tadi yang Yuderlin baca itu, Paulus dan Silas sampai dikoyakkan pakaiannya, dilepaskan dan didera. Didera itu, tahu nggak apa didera? Seperti disiksa gitu ya? Ya, dipukul dengan rotan. Dalam KKBI menjelaskan kalau dera itu dipukul dengan rotan atau cemetik. Jadi luar biasa akan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka mendapatkan ketidakadilan. Mereka menyampaikan jalan keselamatan, mereka menyampaikan tentang Yesus, tetapi apa yang mereka harapkan tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka berbuat baik dibalas dengan kejahatan. Mereka dianiaya, mereka disiksa. Nah, kita akan belajar nanti apa lagi yang diperlakukan. Apakah hanya sampai disiksa atau bagaimana di sesi berikut? Kita akan tunggu setelah yang satu ini.
Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita akan lanjutkan nih yang tadi. Kita tahu Paulus dan Silas ini sudah dibawa ke para pembesar-pembesar kota dan sudah didera juga di tempat tersebut. Lalu kalau kita lanjut ya pendeta ke ayat 23, di sini dikatakan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Di sini kita lihat ya pendeta ya, kepala penjara sudah mulai muncul di ayat 23 ini. Jadi apa sebenarnya pendeta yang diperintahkan, apa perintah yang diberikan kepada kepala penjara itu? Oke, terima kasih Yuderlin. Sama-sama pendeta. Jadi kita masuk, tadi kita bahas bahwa Paulus dan Silas sebenarnya tidak melakukan kejahatan. Mereka tidak melanggar adat istiadat. Mereka hanya mengeluarkan roh jahat yang ada dalam diri seorang wanita yang memiliki, disebut dalam cerita ini, wanita yang memiliki roh tenung. Tapi ada masalah di situ, di mana orang-orang yang mendapat penghasilan besar dari wanita yang memiliki roh tenung ini sudah nggak dapat penghasilan. Dan memunculkan kemarahan dari orang-orang ini dan membawa Paulus dan Silas di pasar. Dan dia dihakimi, diadili, dipukuli dengan rotan, dan akhirnya dilucuti pakaiannya. Dan selanjutnya, tadi pertanyaan Yuderlin. Ya, Yuderlin tanya, apa perintah yang diberikan kepada kepala penjara? Jadi, pada saat itu, Paulus dan Silas langsung diperintahkan untuk dipenjara. Tapi apa yang dilakukan oleh kepala penjara? Ayat 23 dan 24 dalam Kisah 16, silahkan baca. Ayat 23 dan 24, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Lihat, nggak cukup penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Padahal mereka tidak melakukan kejahatan yang besar, kesalahan yang besar. Tapi apa yang terjadi? Diperintahkan bukan hanya pengawal biasa, tapi seorang kepala yang disebut kepala penjara Filipi. Artinya dia memiliki tanggung jawab yang besar, dan ketika orang diserahkan kepada dia, berarti bukan orang yang biasa-biasa. Bisa dikatakan orang yang melakukan kejahatan yang sangat besar, sehingga ketika ditugaskan kepala penjara ini, dia membawa Paulus dan Silas ditempatkan di penjara paling tengah, dan tangan dan kakinya dipasung dengan pasung yang sangat apa? Tadi dituliskan di situ. Sangat kuat. Jadi ini seperti penjahat kelas kakap ini, Paulus dan Silas. Yang sebenarnya mereka tidak melakukan kejahatan. Nah, di sini kepala penjara mendapatkan satu tugas yang sangat besar. Artinya dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga. Makanya kalau diberikan tanggung jawab, maka itu harus apa? Dijaga tanggung jawab. Kalau dipercayakan satu tanggung jawab, maka orang itu harus apa? Menjaga. Dan dipercayakan kepada kepala penjara. Dan dia harus mengawal, dia harus menjaga, dia harus membuat penjara itu tidak mudah, sehingga orang yang ditugaskan kepadanya tidak akan lari, ya, tidak akan melakukan hal yang tidak baik, sehingga penjahat yang biasanya kan penjahat kalau di penjara, ini nggak penjahat, tapi diperlakukan seperti penjahat yang sangat besar. Dan kepala penjara memiliki tanggung jawab yang besar untuk apa? Menjaga ini Paulus dan Silas. Betul. Dan kalau kita lihat ya selanjutnya cukup lucu ya pendeta ya. Ada hal-hal unexpected yang dilakukan oleh si Paulus dan Silas di penjara. Boleh pendeta diceritakan? Oke, terima kasih. Jadi pernah nggak ke penjara? Yuderlin? Rutan mungkin. Rutan ya, iya. Penjara atau rutan lah. Biasanya kalau orang di sana, ya pasti mereka berdiam, ya. Mereka merenung nasib, karena mereka nggak bisa kemana-mana, hanya di satu ruangan itu. Nah, biasanya kalau orang di penjara begitulah keadaannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Seperti tadi Yuderlin bilang apa? Seperti agak aneh, berbeda dari orang-orang biasa yang di penjara. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-23 ya. Ayat yang ke-25. Ayat 25 dan 26. Yes. Silakan baca.
Ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terima kasih. Inilah unexpected ya. Iya. Jadi orang kalau di penjara, aduh, mereka ini sudah diderah, sudah dipukuli, sudah dipermalukan. Kalau orang sudah dipermalukan, sudah dipukuli, badannya rasa apa? Sakit. Sakit dan Stres capek. juga ya pasti. Iya, pasti kalau orang seperti itu, aduh, mungkin lebih baik istirahat. Tapi mereka adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Mereka berbeda dari para tahanan-tahanan yang lain. Mereka bukan mengomel di penjara, mereka bukan berteriak. Apalagi kalau orang mendapat ketidakadilan, kenapa saya harus di penjara? Apa salah saya? Belum diputuskan di pengadilan, kenapa harus saya dimasukkan langsung di penjara? Dan diperlakukan, dibelenggu dengan belenggu yang sangat kuat, ditaruh di paling tengah lagi, supaya diperhatikan. Tapi itulah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan menjalani kehidupannya dengan cara pandang yang berbeda. Betul. Ya, bukannya mengeluh, bukannya berteriak, bukannya marah, tapi pada tengah malam. Biasa tengah malam orang sudah tidur. Mereka menyanyi, mereka berdoa kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tahanan-tahanan di situ bingung. Mungkin ini kali pertama orang di penjara berdoa. Orang di penjara apa? Menyanyi. Biasa kan kalau orang di penjara kan orang jahat. Iya, tapi kan mereka bukan orang jahat. Walaupun mereka sudah mengalami ketidakadilan, mereka sudah mengalami hal yang buruk yang tidak pantas mereka terima, tapi mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi berbeda kehidupan mereka dimanapun, dalam keadaan sesulit apapun, cara pandang mereka dan kehidupan mereka berbeda. Dan ketika mereka di penjara menyanyi dan berdoa, lihat, di saat orang itu hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan gak akan tinggal diam. Apa yang terjadi? Tadi Yudel baca, malaikat datang, gempa bumi yang besar, dan semua belenggu yang mengikat mereka apa? Terlepas. Lihat, mereka. Orang yang selalu hidup dalam Tuhan pasti ada mujizat. Ya, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan jalan keluar itu seperti sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, teman-teman Facebook ini juga bisa diambil nih pelajaran pentingnya, di mana pas banget ini bisa juga diaplikasikan ya buat kita kaum-kaum muda. Ketika kita hidup benar dalam Tuhan, ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan, tentunya masalah yang datang dalam kehidupan kita itu justru diri kita itu meresponsnya dengan cara yang berbeda. Dari cerita Paulus dan Silas ini, yang mereka respons adalah dengan ketenangan dan juga puji-pujian justru kepada Tuhan. Kita belum masuk nih ke dalam kepala penjara Filipinya, jadi kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan pendeta setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita lanjutkan nih cerita dari kepala penjara Filipi. Gimana pendeta, setelah gempa bumi yang hebat datang, apa yang dilakukan kepala penjara Filipi pada Paulus dan Silas? Oke, terima kasih Yuderlin. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa tugas tanggung jawab seorang kepala berbeda dengan yang lain, ya, anggota-anggota penjara atau pegawai-pegawai penjara yang lain. Karena dia seorang kepala. Tuh. Tanggung jawabnya sangat besar. Jangan sampai lolos. Makanya diperlakukan Paulus dan Silas lebih dari penjahat-penjahat yang lain. Dan kita tahu Paulus dan Silas ini berbeda dari penjahat-penjahat, tahanan-tahanan yang lain. Karena mereka bukan penjahat. Yang mereka lakukan bukannya marah, bukannya memaki, bukannya berkata kasar dan lain sebagainya. Tapi mereka menyanyi, berdoa, bahkan dalam keadaan tubuh mereka yang sangat lemah. Dan mereka lakukan itu tengah malam. Biasanya orang istirahat kalau tengah malam. Apalagi sudah didera, sudah dipukuli, dianiaya. Tapi mereka
tidak melakukan hal itu, malah mereka menyanyi dan berdoa. Nah, ketika malaikat datang, semua belenggu-belenggu terlepas dan pintu-pintu terbuka, maka ini kesempatan yang baik bagi seorang tahanan untuk apa? Lari, ya kan? Kabur. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas berbeda. Sehingga ada pertanyaan. Pertanyaan di situ dituliskan, kenapa kepala penjara bertanya? Apa yang harus dilakukan agar selamat? Dan apa yang mereka lakukan atau Paulus dan Silas lakukan kepada kepala penjara ini? Yudarlin baca. Kisah 16 ayat 27 sampai 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 31. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Oke, terima kasih Yudarlin. Ya. Jadi ini peristiwa yang gak bisa dilupakan oleh seorang kepala penjara. Seperti yang saya katakan tadi, dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kalau berani lepas ini tahanan-tahanan, maka bisa kena di kepala penjara hukumannya. Ketika dia lihat bahwa penjara-penjara sudah terbuka, maka apa yang dia lakukan tadi? Dia langsung menghunus pedangnya dan dia mau bunuh diri. Lihat, tanggung jawab seorang kepala penjara itu sangat besar. Stres dia berat. Sudah lari ini semua tahanan. Apalagi gunanya saya seorang kepala yang bertanggung jawab untuk menjaga tahanan-tahanan. Jadi tidak salah dia melakukan apa yang dia pikirkan karena dia telah membuat kesalahan. Ketika dia menghunus pedangnya mau bunuh diri, apa yang Paulus dan Silas katakan? Paulus katakan, "Jangan celakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini." Paulus berseru. Lihat, ini yang berbeda dari orang yang hidup dalam Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun ada peluang untuk lari, untuk selamat, tapi dia nggak lari. Dia nggak mau menyelamatkan dirinya dan mengorbankan kepala penjara. Dia tetap tunggu di situ sehingga membuat kepala penjara gemetar dan takut. Dia bingung, orang seperti apa ini yang dihadapi? Sudah terbuka penjara, belenggu sudah terlepas, kok dia nggak lari? Tengah malam bukannya dia istirahat, bukannya dia marah, bukannya dia memaki, berkata kasar, tapi dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Ini berbeda sekali. Makanya kepala penjara ini sangat takut dan dia datang kepada Paulus dan Silas. Dan tadi Yudarlin tanyakan, kenapa dia bertanya? Dia cari tahu apa yang harus saya lakukan agar saya bisa selamat. Ini menjadi pelajaran sebenarnya yang penting bagi kita. Di saat kita sudah dapat masalah ya yang berat, ketidakadilan, kita memiliki tanggung jawab tapi kita tidak dapat menjaga tanggung jawab itu, sama seperti kepala penjara. Kita sepertinya sudah frustrasi, mau mengakhiri diri kita atau mau keluar dari, pokoknya sudah hal-hal yang buruk yang kita pikirkan. Sebenarnya kita harus ingat, ini sama seperti kepala penjara. Dengan semua peristiwa itu, kita datang bertanya, apa yang harus saya buat agar saya bisa berubah? Apa yang harus saya buat agar saya bisa selamat? Dan ketika dia bertanya, mencari tahu kepada orang yang benar, kepada orang yang dapat menuntun dia untuk hidup lebih baik, apa yang dikatakan Paulus dan Silas? Ayat tadi 31, percayalah kepada Tuhan, maka bukan hanya kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Wah, ini satu jawaban yang sangat-sangat tepat yang mengingatkan seorang yang dalam masalah yang berat. Apa yang akan dilakukan oleh kepala penjara setelah Paulus bersama dengan Silas mengarahkan dia untuk percaya kepada Yesus? Kita akan lihat di sesi berikut. Terima kasih banyak pendeta, kita akan tahan sebentar setelah yang satu ini. Nah, kita akan lanjutkan nih dari sesi yang tadi, di mana
si kepala penjara ini sudah percaya dalam Tuhan Yesus Kristus bersama dengan seisi rumahnya. Jadi apa tanggapan atau apa yang dilakukan si kepala penjara ini, pendeta, setelah percaya kepada Yesus? Sampai di situ saja kah? Oke, terima kasih Dey. Ya. Ini berbicara tentang percaya kepada Yesus, apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, harus ada respon, Betul. harus ada tanggapan. Jangan hanya saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia nggak ada respon, nggak ada sesuatu yang dibuat melalui pengakuan imannya. Nah, apa respon dari kepala penjara saat Paulus dan Silas menyampaikan untuk selamat harus percaya kepada Tuhan Yesus? Baca ayat 32-34 dalam Kisah 16. Silakan Dek. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Oke, terima kasih. Terjawab pertanyaan tadi yang ditanya Dek. Jadi, ketika seorang percaya, maka hidupnya berubah. Ada tanggapan. Buktinya sebelumnya, kepala penjara ini menyiksa atau membelenggu dan menaruh di penjara paling tengah Paulus dan Silas. Tapi begitu dia tahu ini Paulus berbeda, bukan orang yang sama dengan tahanan-tahanan yang lain, yang orang-orang jahat, tapi mereka tidak lari, mereka di penjara memuji Tuhan, maka apa yang dilakukan? Dia langsung membasuh atau dia coba mengobati luka-luka yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dia membawa Paulus dan Silas, dan apa yang dibuat? Ketika dia percaya, dia dan seisi rumahnya memberi diri untuk apa? Dibaptis. Itu bukti nyata bagaimana seorang yang percaya ketika dia tahu kebenaran, dia akan mengikuti, dia akan melakukan. Dia bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia akan melakukannya. Dan setelah itu apa responnya? Dia bersama keluarganya merasa apa? Sangat bahagia, sangat senang oleh karena mereka mengetahui apa? Kebenaran yang sesungguhnya. Mereka mengenal itu kasih Yesus yang mengubah kehidupan Paulus dan Silas. Tahu kan bahwa Paulus itu adalah seorang yang sangat jahat dulu. Dia penganiaya, tapi hidupnya berubah. Sekarang kepala penjara yang sebelumnya nggak tahu akan Yesus Kristus, tapi ketika dia melihat dalam kehidupan Paulus dan Silas orang ini berbeda, maka dia mengenal Yesus dan hidupnya apa? Berubah. Dia melakukan apa yang dia harus lakukan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Paulus dan Silas. Itu adalah perintah Tuhan. Dia memberi diri dibaptis dan dia merasa berbahagia. Bukan hanya dia, tapi seisi keluarganya oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kabar yang sangat sukacita ini, kabar sukacita di mana siapapun, orang jahat manapun akan bisa kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan terus-menerus memanggil kita untuk datang kepadanya. Baiklah pendeta, kita sudah masuki sesi kesimpulan. Pendeta boleh memberikan kesimpulan kepada pemirsa channel yang sedang menonton. Baik, mari kita simpulkan akan pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, ketika kita mendapat tugas dan tanggung jawab, seperti kisah yang kita bahas, kepala penjara Filipi, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita sama seperti ada yang disampaikan. Lakukanlah segala sesuatu bukan kepada orang lain, tapi kepada siapa? Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi ketika kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab oleh siapapun, lakukanlah dengan sepenuh hati kita. Dan kita harus ingat, kita melakukannya bukan hanya untuk orang itu, bukan hanya untuk perusahaan, bukan hanya untuk organisasi, bukan hanya untuk instansi, tapi kita harus melakukannya untuk ingat, kita melakukannya bagi siapa? Bagi Tuhan. Kesimpulan yang kedua, dalam keadaan menderita dan sulit sekalipun, kita masih bisa memuji Tuhan dan bersyukur. Sama seperti Paulus dan Silas. Mereka sebenarnya tidak mengalami ketidakadilan. Tapi mereka dalam kesempatan yang sangat sulit itu, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Ini memberikan pesan yang sangat dalam kepada kita. Kesusahan gak akan pernah berhenti menjadi bagian dari setiap manusia. Tapi kita dapat mengucap syukur, kita dapat melihat sisi-sisi positif, dan kita dapat berdoa
dalam keadaan-keadaan seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga. Di saat banyak hal yang terjadi yang tidak kita inginkan terjadi, atau kita hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau, maka ini penting bagi kita untuk bertanya, Tuhan, apa yang harus saya buat agar hidup saya berubah? Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar saya selamat? Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar bermanfaat, berguna bagi orang lain? Tuhan, pakailah saya untuk menjangkau orang lain. Sama seperti Paulus dan Silas, digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau kepala penjara. Dan kepala penjara ini menuruti akan perintah Tuhan. Dan dia berbahagia karena dia mendapatkan keselamatan oleh karena mengenal Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sama seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perwujudan dari apa yang kita percayai, maka kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Demikianlah kesimpulan pada saat ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Untuk menutup pelajaran Alkitab kita pada hari ini, Pendeta boleh doakan firman yang telah kita pelajari, juga pemirsa yang ada di rumah. Baik, teman-teman Facebook dimanapun Anda berada, mari kita tutup sesi ini, pembahasan episode kali ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang begitu penting, begitu bermanfaat dan bermakna bagi kami melihat peristiwa dari kehidupan seorang kepala penjara di Filipi, dan bagaimana kehidupan Paulus dan Silas yang dapat membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang menuntun orang untuk mengenal Tuhan. Tolong Tuhan, ingatkan kami untuk sesulit apapun masalah hidup kami, sebesar apapun masalah yang kami hadapi, bahwa kami memiliki Tuhan. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami dapat doakan dan kami lakukan. Sama seperti Paulus dan Silas. Walaupun mereka dalam penjara, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka mengalami ketidakadilan, tapi tidak menghentikan rasa syukur mereka, pujian mereka, doa mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan melakukan lebih dari apa yang mereka minta dalam doa, dan mereka menerima kelepasan. Berkatilah semua kami, baik kami yang melayani, baik semua kru dan semua sahabat Facebook, agar kami dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang penting, bermakna untuk kehidupan kami, karena itu merupakan bukti bahwa kami mengasihi Tuhan di saat kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Sama-sama. Puji Tuhan, kita sudah selesai di sesi hari ini. Bagi teman-teman Facebook juga, apabila ada tokoh Alkitab yang mau untuk dibahas di episode selanjutnya, jangan lupa untuk komen di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa lagi di episode Facebook yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati.